Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 18 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sombong sama dengan kehancuran. Sombong sama dengan kehancuran. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa keindahan adalah tatkala segala kemuliaan, kebesaran hanya buat Tuhan dan tidak untuk kami. Biarlah kami tidak mengambil kemuliaan itu untuk diri kami, karena pada dasarnya kami adalah makhluk yang hina. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita dari kecil diajarkan tidak boleh sombong? Dan kita mengajarkan juga kepada anak-anak kita tidak boleh sombong. Dan kesombongan itu adalah sesuatu yang dihindari. Mengapa demikian sahabat perjalanan? Bahwa kesombongan itu adalah sesuatu yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, kalau tahu itu sesuatu yang buruk, namun mengapa ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak sadar atau mungkin juga sahabat seperjalanan jatuh ke dalam sebuah kebiasaan yang namanya itu sombong. Dari banyak penelitian kenapa seseorang itu menjadi sombong, biasanya karena dia adalah korban daripada orang-orang lain yang sombong. Misalkan seseorang yang terbiasa dihina, dilecehkan, direndahkan oleh orang yang merasa dirinya lebih hebat. Dan memang dia punya kepandaian, dia punya kelebihan. Baik secara materi, mungkin penampilan, mungkin background keluarga yang baik, dan segala sesuatunya. Dan sahabat seperjalanan secara tidak sadar itu terekspos di dalam dunia media sosial. Jangan-jangan sahabat seperjalanan melakukan perkara yang sama. Misalkan, tatkala kita punya barang baru, mobil baru, sepatu baru, rumah baru, kita piknik, kita pergi ke tempat tertentu, kita makan makanan enak di tempat tertentu, lalu kita foto-foto, kita selfie-selfie, kita buat video. Lalu orang melihat bahwa kita sedang berbahagia, kita sedang mengalami sebuah keberhasilan. Sahabat seperjalanan, kita mungkin tidak punya motif tertentu untuk hal tersebut. Namun tidakkah ada orang-orang yang tatkala melihat semuanya itu, justru orang tersebut sedang di dalam kesulitan, sedang di dalam masalah, sedang di dalam kekurangan, sedang di dalam problem. Lalu kemudian dia merefleksi diri, mengapa saya tidak sebahagia dia? Lalu dia berjuang untuk hal tersebut. Dan tatkala kemudian dia mengalami keberhasilan, secara tidak sadar dia melakukan perkara yang sama seperti dia lakukan oleh orang yang lain, yang mengungkapkan segala hal yang katakanlah indah-indah, segala suatu keberhasilan. Bapak Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumpulkan seluruh Kapolda, Kapolres seluruh Indonesia, jumlahnya hampir 600. Apa yang diingatkan dalam pidato dan nasihat seorang presiden kepada seluruh Kapolda yang ada di Indonesia, termasuk Kapolri, agar punya kepekaan, agar jangan memamerkan, sehingga datang ke istana pun memakai bis, tidak dilarang memakai mobil-mobil pribadi. Jadi dilarang untuk supaya punya sebuah kepekaan di tengah-tengah ekonomi yang para pakar mengatakan tahun depan suram dan tahun depannya lagi 2 tahun kemudian adalah ekonomi yang gelap di dalam dunia ini. Jadi sahabat seperjalanan, kesombongan itu biasanya karena terpancing oleh orang-orang yang sombong, dan orang-orang sombong itu sendiri adalah orang-orang yang dulunya juga adalah korban. Apa yang firman Tuhan katakan? Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Ada 2 kata yang cukup menarik. Yang pertama, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Mengapa dikatakan di sana tidak ada yang kudus seperti Tuhan? Artinya kekudusan hanya milik Allah.
Dan keberdosaan itu adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia. Salah satunya adalah kesombongan. Sahabat perjalanan, saya bertemu dengan seseorang yang dulunya adalah teman masa kecil saya. Dan setiap kali bertemu, dia selalu berbicara tentang keberhasilan dia. Kemudian satu kali dia memakai sepatu. Saya juga tidak bertanya sepatunya itu merek apa. Saya juga tidak peduli, pokoknya karena dia bicara, baru saya melihat sepatu. Lalu dia katakan sepatu ini harganya, bayangkan ya, harga sepatu ini 10 jutaan. Lalu apa yang diungkapkan oleh dia? Saya rencana mau injak dia, saya bilang boleh saya injak, wah langsung dia tarik kakinya, sahabat seperjalanan. Jadi apa? Sesuatu yang indah itu sesungguhnya bukan memamerkan apa yang kita punya. Sesuatu yang indah itu justru adalah bagaimana kita berbuat baik di atas kesusahan orang lain. Bagaimana bukan kita memaksa orang lain untuk senang di atas kesenangan dan kebahagiaan kita. Tidak demikian. Justru pada saat kita berhasil adalah bagaimana kita punya kepekaan lebih. Bagaimana kita punya hati yang berbagi lebih. Bagaimana punya kita sebuah hati yang empati kepada kesulitan dan kesusahan orang lain. Sahabat seperjalanan, Alkitab mengatakan tidak ada yang kudus seperti Allah. Artinya apa? Di luar Tuhan kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan salah satu dosa yang sadar tidak sadar dilakukan oleh manusia adalah kesombongan. Tidak ada Tuhan selain Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar daripada mulutmu. Apa yang dimaksud dengan caci maki? Kalau kita mengungkapkan apa yang menjadi kesombongan kelebihan kita, maka pada saat yang sama biasanya kita merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ada seorang artis yang terkenal yang saya lihat di TV yang katakan, kalau kamu itu menjadi pegawai saya, maka semua pakaian yang ada di dalam tubuhmu, seluruh pakai itu semua akan dengan pakaian-pakaian yang mahal. Sedangkan orang tersebut tidak menawarkan diri untuk sebagai anak buah yang bersangkutan. Sedemikian sombong, artinya engkau akan hidup jauh lebih baik kalau engkau menjadi pengikutku. Ada banyak ekspresi kesombongan-kesombongan yang luar biasa yang sahabat perjalanan bersama dengan saya perlu merenungkan. Dan kalau kita pernah menjadi korban kesombongan, jangan sampai kita menjadi pelaku yang sama, melakukan hal yang sama sewaktu kita berhasil. Biarlah kita boleh seperti Kristus yang memiliki segala-galanya, namun punya kerendahan hatian yang luar biasa. Tinggalkan surga, punya sebuah kepedulian. Kelebihan yang dimiliki oleh Kristus sebagai Allah dengan kasih-Nya adalah memberikan manfaat, memberikan dampak, memberikan cinta, memberikan pengampunan dan penebusan buat kita semua. Mari sahabat seperjalanan, jangan menjadi sombong, karena sombong adalah kehancuran. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah yang kami baca boleh membuat kami ya Bapa di dalam surga menjadi pribadi yang semakin rendah hati dan bukan menjadi pribadi yang dalam kesombongan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi hambatan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, rubahlah sikap sombong dengan sikap rendah hati, kepedulian, empati, dan diizinkan oleh Tuhan kalau kita punya kemampuan meringankan beban-beban hidup orang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.